Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu ngeri. Saur Siagian ungkap posisi Mahfud MD kini jadi RI2. Nah, apa maksudnya ya? Ini sesuai yang dilansir oleh poskota.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, Poskota, pegiat anti korupsi Saur Siagian menyebut posisi Mahfud MD kini sudah RI2. Apa maksudnya? Pernyataan Saur soal Mahfud MD sudah berada di posisi RI2 setidaknya disampaikan berkaitan dengan dugaan Menko Polhukam yang dinilai tengah mencari panggung politik di kasus dugaan transaksi 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Atas hal itu pula Mahfud kemudian banjir dukungan untuk didorong sebagai cawapres di kontestasi 2024 mendatang. Bagi Saur sebenarnya sah-sah saja jika ada publik yang menilai Mahfud MD tengah mencari panggung politik. Akan tetapi dia meyakini Mahfud tulus bergerak untuk membongkar praktek dugaan korupsi di Kemenq lantaran profesor itu yang dinilai memang sudah geram. Sebelum menjelaskan soal posisi Mahfud MD sudah jadi RI2, Saur menjabarkan terlebih dahulu soal kasus 349 triliun rupiah di Kemenq. Saur mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Mahfud MD karena dana sejumlah itu bukan hanya sekedar skandal, melainkan jumbo skandal. Terserah kalau ada yang disebut Mahfud sedang cari panggung, tapi menurut saya dia natural dan mau membongkar kasus ini karena kegelisahan, kata Saur. Disirat saluran YouTube Back to BDM Sabtu. Saur bilang sebenarnya Mahfud MD sudah sadar betul problem utama bangsa ini adalah soal besarnya mental korupsi yang rendah. Hal itu seolah seirama dengan keinginan netizen di tanah air yang ingin melihat Indonesia bersih. Aksi bersih-bersih dan vokal di sejumlah kasus lalu membuat dia mendapat dukungan dari banyak pihak. Tetapi aksi ini dinilai bukan sengaja dibuat-buat. Kini Mahfud diakui didukung banyak pihak. Apakah itu masyarakat biasa, guru-guru besar, lingkungan kampus, ulama, dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka mendukung Mahfud untuk maju dalam kontestasi 2024. Dulu waktu dia dicalonkan jadi cawapres, saya melakukan komunikasi dengan beliau. Saya bilang kita ingin jadi tim sukses Pak Mahfud. Dia jawab cuma jangan. Saya tak pikir, kata Saur. Walaupun akhirnya Mahfud gagal jadi cawapres, namun Saur bilang sikap beliau santai-santai saja. Tetapi kini sejarah telah membuktikan lain. Usai Mahfud menjadi Menko Polhukam, banyak publik menilai Mahfud sudah seperti RI2 alias jadi wakil presidennya Jokowi. Mahfud MD kan ramai kini dibilang nomor 2, itu artinya walau dia batal menjadi cawapres, namun ketika saat menjadi Menko Polhukam, dia tetap melakukan kerja-kerja ibarat wapres dan dia melakukannya secara maksimal seperti wapres Pak Jokowi, kata Saur lagi. Kencangnya Mahfud soal narasi korupsi tak lain karena dia sudah sangat geram dengan kondisi di tanah air. Hal itu bahkan secara tegas disampaikannya dalam satu abad NU baru-baru ini. Dia bilang korupsi sudah masuk ke udara, laut, kiri, kanan ya. Artinya kegelisahannya pada korupsi sudah sangat luar biasa. Tapi kalau orang mau salah tafsir silakan. Kita coba berharap Mahfud terus bertarung, terbuka, mengungkap hal-hal berkaitan korupsi dan janggal di negeri ini, kata Saur soal Mahfud MD. Itu ya sobat sekalian terkait statement dari Saur Siagian ya, menyampaikan Mahfud MD itu sudah menjadi ya ibaratnya RI2 dalam tanda kutip ya. Dan kalau kita melihat pemberitaan saat ini kurang lebih hanya ya yang paling panas ya transaksi janggal 349 triliun ya, dan ini adalah skandal terbesar di dunia gitu ya. Ya, nilainya luar biasa fantastis yang dibuka ya melibatkan pemerintah gitu ya. Jadi praktek korupsi di negeri ini itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sampai ada pernyataan Adi Masardi, Markobar, mari korupsi bareng ya. Jadi setiap institusi tidak ada yang tidak disusupi oleh praktek KKN, korupsi dan nepotisme ya. Jadi eksekutif korupsi ya, yudikatif legislatif korupsi pun juga yudikatif ya, yang harusnya jadi benteng terakhir ya, malah juga kena disusupi oleh korupsi juga.
Nah, saat ini suka atau tidak suka, meskipun Pak Mahfud ya niatnya untuk melakukan bongkar-bongkar ya karena kegeraman atau kegelisahan, bisa jadi ya mendapatkan tuah atau blessing in disguise ya jelang-jelang tahun politik ya. Ada lirikan dari beberapa tokoh termasuk juga partai politik yang melihat aksi Mahfud ini ya apa namanya, ibarat magnet ya, mencuri perhatian, dan sampai ya sudah ada wacana untuk menaikkan nama Mahfud MD ini ya sebagai bacawa pres ya Anies Baswedan ya. Nah, sontak ini membuat Demokrat itu ya pusing tujuh keliling ya, mentah-mentah menolak Mahfud MD, yang menjadi hal yang wajar karena Demokrat saat ini lebih ya untuk menginginkan AHY ya sebagai cawapresnya Anies ya. Nah, memang kalau kita melihat flashback tahun lalu ya, Pilpres tahun lalu ya, Mahfud MD memang kadang-kadang menjadi cawapres, tapi itu batal gitu ya dengan berbagai macam alasan, dan kemungkinan aksi Mahfud MD ini akan dilirik oleh dijadikan kemungkinan alternatif bacawa presnya Anies atau siapapun yang akan maju sebagai baca pres ya, melihat aksi Pak Mahfud MD dalam hal bongkar-bongkar kasus korupsi ya. Sayangnya memang korupsi ini ya di Indonesia, kalau kita memakai hukum saat ini yang sudah banyak dipreteli, akan sangat sulit ya. Dari pasal tentang pembuktian terbalik yang sudah dihapuskan oleh DPR, yang itu sangat potensial untuk bisa mengungkap kasus korupsi para pejabat publik ya. Di satu sisi hukumannya juga sangat ringan sekali gitu ya, cuma penjara ya. Penjara itu terkesan juga dengan KUHP baru ini malah dikurangi gitu ya. Jadi hukum manusia ini ya tidak akan bisa memberikan jerah terhadap pelaku ya yang namanya korupsi di negeri ini yang sudah tumbuh subur ya. Beda dengan hukum Islam yang itu ada sikap keras tegas ya, sampai potong tangan bagi yang mencuri, yang itu tentu saja akan memberikan efek tegas, efek jerah gitu ya. Orang akan berpikir ya, kalau korupsi hukumannya begini, maka orang akan berpikir 1000 kali ya. Maka kita harus lebih berpikir ya, hukum mana yang meskipun ini dipaksakan, kalau memakai hukum manusia terus-menerus tidak akan memberikan efek jerah. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.